Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, jamaah salat maghrib Masjid Hikmatul Muamalah, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, Rabb yang menggenggam segala hajat hidup makhluk-makhluknya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, peluang waktu, kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan segenap apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari setiap apa yang kita lakukan, wabil khusus pada pagi hari sampai dengan malam hari ini, senantiasa menjadi bagian daripada amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah memberikan pembinaan ya terkait dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga yang kemudian memberikan uswah hasanah, contoh-contoh ya hal-hal terkait dengan bagaimana upaya kita untuk senantiasa mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mampu istiqomah untuk senantiasa berada pada kebaikan itu dan senantiasa mampu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman, pada kesempatan hari ini ya kita mendengarkan kabar ya bahwa Ustadz kita ya Ustadz Yazid ya Allahu yarham, pada hari ini ya beliau ya kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sama-sama mendoakan ya mudah-mudahan ya beliau ya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, diluaskan tempat istirahatnya, diterangi dengan cahaya yang terang benderang, dan diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan ya ketika beliau berada di liang lahat tentunya. Dan ini menjadi sebuah isyarat ya bagi kita semuanya bahwa yang namanya segala sesuatu ya yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Dan kata Al-Quran yang dimaksud dengan dha'iqah itu adalah rasa. Jadi ternyata mati itu ada rasanya, Bu. Ya, ada rasa yang penuh dengan kenikmatan, ya, ada rasa yang penuh dengan kesengsaraan. Itu tinggal bagaimana upaya kita ya dalam hidup di muka bumi ini ya sehingga kita akan merasakan dari nikmatnya kematian itu. Dan mudah-mudahan kita ya mampu istiqomah untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala menutupkan usia kita dan kita tetap berada pada kebaikan itu. Sehingga kalaupun kita ditakdirkan ya diwafatkan oleh Allah, maka kita menikmati ya dari rasa kematian itu. Baik hadirin khotiman, Bapak Ibu yang saya hormati, dan mudah-mudahan sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita
dan kita sudah berada ya di penghujung dari pembahasan sirah nabawiyah terkait dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah bahwa Nabi ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Itu adalah waktu ya tanggal ya, tahun kewafatan Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya hadirin khawatu iman sudah saya sampaikan pada materi-materi sebelumnya bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengalami sakit. Jadi sakit Nabi itu beberapa hari ya menjelang kewafatannya. Kan tapi Nabi sudah memberikan isyarat ya kepada para sahabat ya terkait dengan ya diwafatkannya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat dekat ya wabil khusus sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu sudah menangkap ya bagaimana isyarat-isyarat yang Nabi sampaikan terkait ya dengan mendekati kewafatan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin khawatu iman, maka detik-detik dari kewafatan Nabi ketika Nabi pada hari Senin tepatnya di waktu sholat subuh, maka Nabi itu sempat ya melihat para sahabat ketika itu mendirikan ibadah sholat. Jadi ketika sholat subuh itu Nabi sempat melihat ya bagaimana jamaah sholat subuh itu luar biasa, dan itu menjadi sebuah kegembiraan Nabi ketika melihat ya antusias para sahabat ya dalam mendirikan ibadah sholat subuh. Dan tentunya yang menjadi amanah untuk menjadi imam ya sebagaimana perintah Nabi ya kepada Aisyah untuk menyampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu an ya ayahnya Aisyah radhiyallahu anha ya untuk kemudian menjadi imam ya ketika Nabi itu sakit. Jadi selama Nabi sakit maka Abu Bakar radhiyallahu an itu menjadi imam pengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin khawatu iman, maka pada waktu sholat subuh, maka Nabi sempat melihat dan membuka tirainya, ya, yang di kamar Nabi itu ada tirai, kemudian dibuka, kemudian Nabi melihat, ya, Nabi melihat dengan penuh kegembiraan, senyum sambil tertawa, ya, melihat bagaimana gembiranya Nabi ketika menyaksikan sahabat-sahabat, ya, tertib, ya, kemudian antusias menjalankan ibadah sholat subuh pada saat itu, sampai-sampai para sahabat ya itu hampir terganggu sholatnya. Dengan apa? Dengan hadirnya Nabi. Jadi karena perasaan mereka selama kurang lebih 1 pekan itu kan menunggu bagaimana kabarnya Nabi. Jadi mereka pulang ke rumah sebentar, datang lagi ke masjid menunggu tuh bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mereka ya diperlihatkan bagaimana Nabi pada subuh hari itu, maka mereka merasa gembira. Ini hampir-hampir saja ya mengganggu ya atau membatalkan sholat-sholat para sahabat. Maka Nabi memberikan isyarat untuk melanjutkan ya ibadah sholatnya pada saat itu, bahkan memerintahkan kepada Abu Bakar untuk terus ya mengimami para sahabat dalam mendirikan ibadah sholat subuh pada saat itu. Nah, maka para sahabat ya ketika mereka selesai sholat subuh, mereka sambil bercerita antara yang satu dengan yang lain. Ya, tadi Nabi ya hadir melihat kita ya ketika kita mendirikan ibadah sholat, sepertinya Nabi sudah sehat. Bahkan hal itu ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, bagaimana keadaan Rasul? Maka kata Nabi, sebagaimana apa yang kalian lihat. Jadi Nabi itu keadaannya sudah sehat. Maka menjadi sebuah kegembiraan. Bahkan sampai Abu Bakar radhiyallahu an ya itu meminta izin kepada Nabi dalam riwayat yang lain untuk ya mengunjungi kebun miliknya Abu Bakar. Karena selama Nabi itu sakit, Abu Bakar tidak melihat kebunnya.
Maka ketika melihat kondisi Nabi itu sudah sehatan, maka Abu Bakar meminta izin untuk menengok kebun milik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dalam riwayat diizinkan sama Nabi, silahkan ditengok saja kebun ya milik Abu Bakar. Maka ketika itu hadirin ikhwatul iman, Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu ya. Kemudian Abbas paman Nabi Muhammad SAW itu meminta kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, bagaimana kalau kita datangi Rasulullah, kemudian kita minta wasiat. Apa kira-kira wasiat beliau? Karena ya, aku melihat kebiasaan dari keturunan Abdul Muthalib itu, kalau ingin mendekati kematiannya, maka terlihat sehat. Ini adalah dugaan Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Maka mengajak kepada Ali untuk meminta wasiat kepada Nabi karena ada isyarat, ya ada praduga dari Abbas bahwa kalau kebiasaan Bani Abdul Muthalib itu ketika mendekati kematian biasanya wajahnya itu semeringah, jadi segar, nampak sehat, gitu. Maka kata Ali, wahai pamanku, ya sesungguhnya ya kita jangan melakukan hal itu. Bagaimana kalau seandainya kita datang kepada Nabi, kemudian Nabi ya tidak memberikan wasiat apa-apa kepada kita terkait dengan kekhalifahan, maka tentu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka kata Abbas, paman Ali, paman Nabi, ya sudah begitu pendapatmu, maka itu hal yang baik, maka tidak jadi itu. Jadi Ali tidak mau kalau seandainya dalam kondisi seperti itu kemudian Ali ya meminta-minta ya wasiat kepada Nabi ya dengan berharap ya akan menggantikan ya kedudukan atau pemimpin atau hal yang lainnya terkait dengan wasiat hal itu. Nah, ini yang dijaga oleh Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan bahwa ya keluarga Nabi itu tidak ambisi dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, ini menjadi sebuah tuntunan ya yang Ali sampaikan kepada pamannya Abbas pada saat itu. Kemudian hadirin khotbah iman, maka ketika Nabi berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, maka ternyata ya sakitnya Nabi itu semakin memuncak. Jadi Nabi semakin sakit pada saat itu. Maka pada saat itu Nabi ya bersandar ya di antara tenggorokan dan dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa aku ini termasuk ya manusia yang paling beruntung. Di saat ya menjelang wafatnya Nabi, ya Nabi berada di rumahku, yang itu adalah waktu giliran datang ke rumahku. Meskipun dalam sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa Nabi meminta izin kepada istri-istri yang lain untuk tinggal selama masa sakitnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi pada saat itu ya di akhir penghujung kewafatannya Nabi itu memang waktunya untuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya, jadwalnya ke rumah Aisyah. Kemudian yang kedua, bahwa aku ya mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di saat Nabi wafat ada pada sandaran dada dan tenggorokanku. Jadi Nabi itu kepalanya bersandar, Bu, ya di tenggorokan dan antara tenggorokan dan dadanya Aisyah bersandar. Kemudian yang ketiga, bahwa air liurku dengan air liurnya Nabi itu bercampur. Di saat apa? Di saat Abdurrahman ya anaknya Abu Bakar radhiyallahu an, berarti ini saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ketika itu sedang membawa siwak. Jadi saat Nabi bersandar di dadanya Aisyah, ya maka datang Abdurrahman, ya saudara kandung dari Aisyah radhiyallahu anha, membawa sebuah siwak. Maka Aisyah paham ketika Nabi melihat ya ke arah siwak itu, maka Aisyah menawarkan, ya Rasul, apakah engkau mau dengan siwak yang dibawa oleh Abdurrahman? Maka Nabi memberikan isyarat. Dengan isyarat itu, maka Aisyah paham Nabi mau dengan siwak itu. Maka oleh Aisyah, siwak itu, Bu, dihaluskan ya dengan giginya Aisyah. Jadi siwak itu kan keras ya, kalau yang baru maka dilunakkan dulu
ya oleh giginya Aisyah. Nah, setelah itu baru diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi air liurnya Aisyah bersatu dengan air liurnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi bersiwak, dan kata Aisyah, maka aku tidak pernah melihat ya ketika Nabi bersiwak ya sesempurna itu. Jadi bayangkan hadirin khotiman, ya Nabi di saat menjelang ya ajalnya itu tiba, Nabi masih sempat membersihkan dirinya. Jadi mulutnya Nabi itu dibersihkan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Aisyah, aku belum melihat Nabi membersihkan ya sesempurna itu. Ini menunjukkan bagaimana Nabi menjaga ya terkait dengan badannya Nabi Muhammad SAW. Ya ketika ingin wafat saja Nabi masih mau menjaga tuh. Ya terkadang kita ya mau sholat, mau sikat gigi saja susah. Gitu. Apalagi kalau lagi subuh, apa adanya aja. Ya bangun tidur ya sudah wudhu ya langsung saja sholat. Kalau Nabi nggak begitu, jadi bersiwak, ya dibersihkan. Bahkan sampai kalau mendirikan ibadah sholat, Nabi suka menggunakan pakaian-pakaian yang khusus, gitu. Ini terkadang kita ya sarung dipakai buat sholat, sarung dipakai buat tidur, sarung dipakai buat ronda. Ya, jadi semuanya dipakai. Ya sajadah nggak pernah dicuci-cuci, ya kopiah nggak pernah dicuci-cuci, mau kena juga dicucinya kalau bulan Ramadan sama Idul Fitri, Idul Adha. Ya, kalau di sini sih enggak ya Bu ya, Insya Allah enggak ya. Ya, laundry kan banyak ya, jadi paling tidak setiap pekan dicuci. Jadi itu yang Nabi jaga. Jadi pakaiannya, badannya, kebersihannya. Ya sampai ketika itu Aisyah melihat ya bagaimana Nabi membersihkan mulut Nabi dan juga gigi-gigi Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu Nabi meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk disiapkan air yang ada di bejana. Kemudian Nabi membersihkan wajahnya ya dengan air yang disiapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sudah mencuci muka, ya, kemudian Nabi berisyarat dengan tangannya. Ya, ada menyatakan dengan tangannya, telapak tangannya, ada menyatakan dengan telunjuknya. Ya, Nabi menyatakan ya bahwasanya ya aku ingin berjumpa ya dengan Ar-Rafiqul A'la. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan aku ingin bertemu dengan para nabi-nabi ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia. Maka itu yang kemudian disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi menjelang wafatnya itu maka Nabi sempat memanggil istri-istri Nabi, kemudian diberikan nasihat. Kemudian Nabi juga memanggil cucunya Nabi, Hasan dan Husain, ya untuk diberikan taujih, ya nasihat untuk senantiasa istiqomah kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian Nabi juga ketika itu memanggil Fatimah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Nabi menyatakan kepada Fatimah dengan membisikkan, ya dua bisikan. Yang pertama, Fatimah menangis dengan bisikan yang pertama, kemudian bisikan yang kedua, Fatimah tersenyum, tertawa. Maka beberapa hari kemudian setelah wafatnya Nabi, Aisyah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, ketika engkau dibisikkan oleh Rasulullah SAW, maka apa bisikan yang disampaikan kepadamu?" Maka kata Fatimah, bisikan yang pertama bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan mendekati ajalnya, maka aku menangis. Maka bisikan yang kedua ya bahwasanya aku akan segera menyusul ya Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata memang dalam sirah nabawiyah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW maka tidak lama ya Fatimah radhiyallahu anha diwafatkan. Ada yang menyatakan 6 bulan ya setelah wafatnya Nabi maka putri Nabi Muhammad SAW Fatimah radhiyallahu anha itu diwafatkan. Yang sebelumnya putri-putrinya Nabi sudah diwafatkan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu sudah diwafatkan. Hanya Fatimah yang ketika masih hidup di saat Nabi sudah wafat. 6 bulan setelah itu baru Fatimah diwafatkan oleh Nabi Muhammad. Maka kata Fatimah, aku tersenyum. Nah, hadirin khotbah iman, maka setelah Nabi memanggil ya keluarga Nabi, istrinya, kemudian putrinya, kemudian cucu-cucunya, ya baru Nabi ya meminta kepada Aisyah itu bejana yang diisi dengan air, baru Nabi ya menyampaikan ingin bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ya tepat ya di tenggorokan dan di dada Aisyah Rasulullah SAW ya itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Aisyah pada saat itu kaget ya. Kagetnya luar biasa, Bu. Bahkan dalam keterangan Aisyah itu sampai meratap. Meratap itu kan tidak boleh. Ini karena spontan. Ya begitu melihat Nabi wafat ya ada pada sandaran Aisyah. Tuh Aisyah sampai kaget tuh. Ya, sampai Aisyah itu menepuk dadanya. Itu saking kagetnya tuh. Nah, baru kemudian Aisyah memanggil-manggil ya bahwasanya telah wafat Rasulullah, baru pada datang para wanita-wanita untuk melihat. Ya makin pada kaget semua para muslimah-muslimah yang hadir ketika itu. Maka pada saat itu baru kemudian para sahabat-sahabat hadir pada saat itu. Dan ternyata mereka yang tidak menyangka pada pagi harinya melihat bagaimana ya kesehatan Nabi itu semakin membaik, tapi waktu duhanya ya pada saat duha maka Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika itu semua sahabat ya sedih ya luar biasa kesedihan mereka terkait dengan kabar bahwasanya Nabi sudah wafat. Seolah-olah percaya tidak percaya. Dan ternyata kalau kita melihat dalam sirah Nabawiyah, bagaimana sikapnya Umar bin Khattab yang punya kekuatan iman yang sangat luar biasa tuh. Ya, kalau kata para sahabat ya kata Nabi ya Umar bin Khattab itu ya kalau berjalan maka kalau ada setan lebih baik milih jalan lain kalau harus kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab tuh Bu, kalau setan ada kemudian ketemu sama Umar lebih baik setan mundur dibandingkan harus ya berpapasan dengan Umar bin Khattab. Itu luar biasa keimanannya tuh. Ya, kalau di kita kan sebaliknya takut sama setan. Ya, kalau Umar justru setan takut sama Umar bin Khattab. Maka ketika mendengar kabar itu, Umar bin Khattab tidak datang ya ke jasadnya Nabi pada saat itu. Tapi Umar bin Khattab ya dengan keyakinannya menegaskan kepada para sahabat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah SAW itu ya itu tidak wafat. Ini sama halnya dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ya diberikan ya waktu 40 hari ya untuk berjumpa dengan Rabb-nya, kemudian kembali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada umatnya pada saat itu. Maka kata Umar bin Khattab, ini sama seperti halnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Rabb-nya selama 40 hari. Nanti akan dikembalikan lagi. Dan barang siapa yang menyatakan ya Rasulullah SAW itu wafat, aku penggal kepalanya. Bayangkan Bu, itu saking nggak percayanya. Cintanya luar biasa kepada Nabi, ya subuh-subuh masih melihat Nabi itu sehat, duhanya dengar kabar Nabi wafat. Itu kan hal yang kagetnya luar biasa. Kalau manusia-manusia biasa mungkin buat kita suatu hal yang nggak terlalu aneh. Tapi kalau Nabi, ya, sekelas Nabi yang bagaimana kedekatannya kepada Allah luar biasa, ya utusannya Allah untuk menyampaikan risalah, ya di hadapan umat, ya ternyata oleh Allah diwafatkan. Maka Umar bin Khattab menyatakan di atas mimbar Nabi ketika itu tidak bertemu dengan jasadnya Nabi, tapi langsung memberikan pengertian kepada para sahabat bahwa Nabi itu tidak wafat, melainkan ya sedang bertemu dengan Rabb-nya selama 40 hari, sebagaimana Musa alaihissalam bertemu dengan Rabb-nya selama 40 hari. Setelah itu nanti akan kembali lagi. Nah, maka dalam hal ini, sahabat yang begitu tenang ketika mendengarkan kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau yang lainnya tuh goyang semua tuh. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu tenangnya luar biasa. Dia tadi mendapatkan izin oleh Nabi untuk berkunjung ke kebunnya. Maka dia datang ya kemudian menemui Nabi saat itu. Jadi tidak menenangkan Umar bin Khattab dulu tapi menemui Nabi.
Ketika sudah menemui Nabi, di dalam ada Aisyah, kemudian ada kerabat-kerabat yang lain, maka Abu Bakar radhiyallahu an membuka kain yang menutup ya wajahnya Nabi pada saat itu. Ya, kemudian Abu Bakar radhiyallahu an itu mencium kening Nabi, 2 kali dicium sama Abu Bakar. Ya Rasul, sungguh apa yang sudah Allah tetapkan terkait dengan kematian, maka pada saat ini engkau merasakan kematian itu dan tidak akan terulang kembali. Jadi Abu Bakar dengan tenang menyatakan hal itu, ya kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menutup kembali itu jasadnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian baru Abu Bakar mendatangi Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ya masih ya meyakinkan kepada sahabat yang lain, ya sebagian sahabat yakin dengan ucapan Umar bin Khattab. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu an, wahai Umar, duduklah. Ya, duduklah, aku akan sampaikan. Nggak mau Umar bin Khattab, Bu. Maka akhirnya ya Umar bin Khattab turun dari mimbar, Abu Bakar naik ke mimbarnya Nabi. Kemudian Abu Bakar menyatakan, mengucapkan tahmid, ini menjadi sebuah sunnah. Jadi kalau kita memulai segala sesuatu, maka tahmid dulu. Ya, ucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian syahadat, ya. Kemudian baru menyampaikan. Maka dalam sirah Nabawiyah Abu Bakar menyatakan, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad SAW, maka sesungguhnya beliau telah mati. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai sembahan, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah mati, sudah wafat. Ya. Tapi jika kalian menjadikan Allah sebagai sembahan, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Itu tauhid tuh, itu keyakinan. Ya. Nabi Muhammad SAW wafat itu sebagaimana halnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah. Maka kalau Nabi dijadikan sebagai sembahan, maka Nabi mati, Nabi wafat. Tapi kalau Allah dijadikan sebagai sembahan, Allah maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Dan luar biasanya Abu Bakar radhiyallahu an itu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 144. Nah, surat ini padahal diturunkan oleh Allah dalam peristiwa perang Uhud. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah dalam peristiwa perang Uhud. Tapi anehnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum, mereka ya seolah-olah tidak pernah membaca ayat ini. Padahal ayat ini diturunkan ya ketika peristiwa perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa? Ketiga Hijriah. Ya, tahun ketiga itu. Nabi wafat pada tahun ke-11. Jadi sudah berapa tahun tuh? 8 tahun. Ini ayat sudah diturunkan oleh Allah, tapi seolah-olah para sahabat belum pernah baca itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian membacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falayyadurullah syai'a wa yasajzillahu syakirin wa sayahzillahu syakirin. Kata Allah, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Ini Allah yang menegaskan. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Jadi kalau Nabi itu rasul, maka ada ya nabi-nabi sebelum Nabi dijadikan sebagai rasul. Maka apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Jadi kalau Nabi itu mati, ya wafat, ya dibunuh, ya atau terbunuh, ya apakah kalian akan kembali ya ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mahdarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Pada saat itu sahabat baru ngeh, ya kaget ternyata, seolah-olah kami tidak pernah ya tahu tentang ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini menyadarkan para sahabat, wabil khusus menyadarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Maka kata Umar bin Khattab ya dalam Sirah Nabawiyah, aku seolah-olah belum pernah membaca ayat itu. Padahal ayat itu ya itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan terkait dengan peristiwa Nabi diisukan wafat dalam perang Uhud ya, yang padahal ketika itu yang wafat adalah Mus'ab bin Umair yang wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW ya, dengan Rasul wajahnya itu. Sehingga isunya di kalangan orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi sudah wafat. Sehingga ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab pada saat itu, Ibnu Musayyib berkata, Umar bin Khattab berkata, demi Allah, tidaklah aku mendengar Abu Bakar membacanya kecuali aku tercengang sehingga kedua kakiku tidak mampu menyanggahku dan aku langsung ya jatuh ke tanah. Itu saking gemeternya Umar bin Khattab ketika dibacakan ayat itu, Bu, sampai kakinya Umar bin Khattab tidak lagi mampu menopang bagaimana berat badannya Umar bin Khattab sampai jatuh ke tanah. Ya, baru menangis, baru menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sahabat yang keimanannya luar biasa tuh. Tapi ya betapa kagetnya, terkejutnya, sedihnya yang bercampur pada saat itu sehingga sampai nggak percaya kalau Nabi itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin khatu iman, di saat Nabi sudah kemudian ditakziah oleh para sahabat, ya dilihat jasadnya pada saat itu, maka ada masalah yang berkembang pada saat itu. Sehingga kenapa jenazahnya Nabi ketika itu tidak langsung diurus oleh para sahabat? Ya bukankah menjadi sebuah anjuran dari Nabi kalau seandainya orang yang sudah wafat itu maka disegerakan pengurusannya. Ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu kan harus disegerakan. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW ketika wafatnya ya itu sampai tertunda kepengurusan jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang melatar belakangi ya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu ya jenazahnya tertunda untuk diurus oleh para sahabat. Sehingga ada 3 alasan yang disampaikan. Yang pertama, menjaga urusan umat untuk mengangkat pemimpin pada saat itu. Jadi saat wafatnya Nabi itu ternyata para sahabat, sebagian sahabat itu ada yang tidak tenang terkait dengan siapa nanti yang menggantikan pasca ya Nabi Muhammad SAW. Ya terutama orang-orang Ansor. Itu mereka sampai ketakutan ya. Jadi kalau sudah kehilangan pemimpin itu sebuah hal yang sangat dikhawatirkan sehingga mereka kemudian ya inisiatif untuk ya mengangkat pemimpin menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, keinginan para sahabat untuk mensolatkan jenazah Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu bergantian tuh Bu ya. Bergantian menyolatkan jenazahnya Nabi. Jadi jangan sampai ada sahabat yang nggak menyolatkan. Itu kan waktunya panjang, waktunya lama. Itu. Kemudian yang ketiganya, jasadnya Rasul itu tetap suci, tidak berubah dan tidak mengalami kerusakan. Jadi kalau jasadnya manusia biasa, ya dengan jasadnya Rasulullah SAW itu berbeda. Rasulullah SAW itu jasadnya terjaga. Bahkan sampai sekarang pun jasadnya tidak akan pernah hancur. Jadi Rasulullah meskipun kepengurusan jenazahnya itu tertunda, tapi jasadnya masih utuh, ya tidak mengalami bau dan lain sebagainya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, ya ketika aku mendekati jasadnya Nabi di saat wafatnya, maka ya aku mencium aroma yang sangat wangi yang ada pada jasadnya Nabi Muhammad SAW. Tubuh. Jadi aromanya itu ketika Nabi itu wafat itu wanginya luar biasa. Ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya di saat ya dia melihat jasadnya Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia biasa ya kalau sehari 2 hari ya itu secara fitrahnya ya pasti bau ya kan, maka ada inisiatif dikasih kapur barus dan lain sebagainya itu untuk menahan ya biar agak lama itu terkait dengan daya tahan dari jenazah itu. Sementara Nabi nggak seperti itu. Jadi jasadnya
tidak bau, jasadnya tidak rusak. Nah, maka ada terjadi persisihan ya di kalangan para sahabat pada saat itu. Di dalam Sirah Nabawiyah disampaikan bahwa ada sahabat yang bernama Uwain bin Sa'idah dan juga Ma'ani bin Adi. Ini dua orang sahabat dari kalangan orang-orang Ansor. Ya, ketika itu melihat ya orang-orang Ansor itu sudah berkumpul tepatnya di Sakifah kebun Bani Sa'idah. Jadi ketika sebagian ya melihat jenazahnya Nabi, ya sebagian masih memperbincangkan tentang kematian Nabi, ya maka orang-orang Ansor punya inisiatif untuk ya mencoba mengangkat pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu dilaksanakan di Sakifah kebun Bani Sa'idah. Mereka berkumpul, kemudian mereka ya menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu sahabat Nabi dari kalangan Ansor untuk menggantikan ya kepemimpinan ya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini inisiatif mereka. Maka oleh seorang dari kalangan Ansor itu datang kepada orang-orang Muhajir. Maka pada saat itu bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar bin Khattab, bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, bertemu dengan tiga sahabat ini disampaikan bahwasanya ketahuilah orang-orang Ansor sedang berkumpul ya di Sakifah kebun Bani Sa'idah, mereka sedang ingin mengangkat pemimpin untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Umar, ini nggak bisa dibiarkan. Karena terkait dengan kepemimpinan itu dasarnya harus musyawarah. Nggak bisa orang Ansor kemudian mengangkat pemimpin pengganti Nabi, nggak bisa. Demikian hanya langsung ya Muhajir menyatakan tidak ada musyawarah, itu juga tidak bisa. Maka Umar bin Khattab ketika itu meminta kepada Abu Bakar dan juga Abu Ubaidah ya bin Jarrah untuk datang kepada mereka. Maka bertemu di tengah jalan oleh Uwain bin Sa'idah, kemudian Ma'ani bin Adi, dan mereka berdua menyampaikan hal itu. Maka kemudian Abu Bakar ya menemui mereka. Pada saat itu Sa'ad bin Ubadah yaitu sedang menyampaikan ya seruan kepada orang-orang Ansor pada saat itu, mengucapkan tahmid ya, kemudian menyampaikan kepada orang-orang Ansor, kalian adalah penganut agama ini dengan jumlah yang banyak. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi umat Islam pada saat itu ya yang menganut ajaran Islam ya ketika Nabi mensiarkan ajaran Islam itu paling banyak ya di kalangan orang-orang Madinah. Sementara dari kalangan Muhajir ya itu sedikit. Bahkan ketika Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, itu hanya berapa puluh orang saja yang masuk Islam. Selebihnya benci, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi hijrah ke Madinah, maka di Madinahlah pusat ya manusia-manusia memeluk ajaran Islam. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, ya kalian adalah penganut agama ini dengan jumlah yang banyak. Sementara dari jumlah mereka orang-orang Mekah ya yang beriman kecuali hanya sedikit saja. Yang kedua, kalian menolong Rasul dan para muhajir. Kalian adalah orang yang berhak untuk menggantikan ya sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ini perkiraannya Sa'ad bin Ubadah pada saat itu. Maka ketika itu datang tiga sahabat, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abu Ubadah. Ya, Ubaidiyah ketika itu Abu Bakar menyatakan ya bertahmid, kemudian menyampaikan di hadapan orang-orang Ansor, kami orang Muhajir adalah orang yang pertama kali beriman. Jadi kalau orang-orang Madinah itu banyak yang beriman, tapi orang Muhajir adalah orang yang pertama kali menyatakan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ajaran Rasulullah SAW. Ya, ajaran yang disampaikan oleh Rasul ya atas perintah Allah, orang Muhajir lebih awal menyatakan keimanan dibandingkan dengan orang Ansor. Yang kedua, secara kedekatan maka kami lebih dekat dibandingkan dengan kalian, orang-orang Ansor. Kemudian yang ketiganya, kami pun tersucikan dengan nasab kami ya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami memiliki kedudukan yang tinggi ya dalam Islam. Dan di dalam Al-Quran, Allah pun mendahulukan kami dibandingkan dengan kalian. Maka pada saat itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu
membacakan surah At-Taubah ayat yang ke-100. Dibacakan sama Abu Bakar untuk mengingatkan orang-orang Ansor pada saat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, ini dalil yang ditegaskan Abu Bakar radhiyallahu an kepada orang-orang Ansor bahwa Allah saja mendahulukan orang-orang muhajir dibandingkan dengan orang-orang Ansor. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali ya berada pada barisan terdepan ya untuk menyatakan keimanan di hadapan Allah, minal muhajirina, dari orang-orang muhajir, wal ansor, dan orang-orang ansor. Maka ayat ini mengedepankan orang muhajir dibandingkan dengan orang ansor. Maka itulah yang menjadi landasan Abu Bakar ketika meyakinkan kepada orang-orang ansor pada saat itu. Maka kemudian Abu Bakar menyatakan, kami adalah muhajir dan kalian adalah ansor. Kalian adalah saudara kami dan kalian adalah pemimpin, kalian penolong-penolong kami. Itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Itu sebuah hal yang sudah terjadi terkait dengan orang-orang Ansor sebagai penolong orang-orang muhajir. Akan tetapi ya tidak ada pemimpin kecuali dari Quraisy. Ini ada sebuah keterangan yang menyatakan bahwasanya ketika orang sama-sama beriman ya, maka dilihat dulu secara keturunan. Kalau dia orang Quraisy maka diangkat sebagai pemimpin. Nah, ini yang dikuatkan lagi oleh Abu Bakar. Maka pada saat itu kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, aku sebenarnya ingin menyampaikan hal yang sama sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar menahan aku. Karena Abu Bakar tahu kalau Umar bin Khattab yang menyampaikan, yang ada ya bukan komunikasi, bisa jadi perselisihan. Makanya Abu Bakar mendahului Umar bin Khattab. Ya, maka aku sama seperti apa yang sudah ada dalam pikiranku terkait apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar menyatakan, ya, mengangkat tangan Umar bin Khattab dan tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka kata Abu Bakar, wahai orang-orang Ansor, maka pilihlah di antara dua sahabat ini, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, maka kata Umar bin Khattab, yang aku tidak suka adalah pada saat Abu Bakar menggandeng tanganku, kemudian menyatakan pilihlah di antara dua sahabat ini, aku dan Abu Ubaidah. Ini yang Umar bin Khattab tidak suka. Ternyata Umar bin Khattab nggak gila sama jabatan. Jadi Umar bin Khattab ketika diangkat sama Abu Bakar untuk menjadi khalifah, Umar bin Khattab nggak mau. Dia nggak mau, Pak. Ya, ini yang aku tidak suka dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Selebihnya itu sama denganku. Yang menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab tidak berambisi menjadi seorang pemimpin. Maka pada saat itu Bishr bin Sa'ad mengatakan bahwasanya Habab bin Mundir ya beliau menyatakan, bagaimana kalau ya satu kali dari kalangan muhajir, satu kali lagi dari kalangan ansar, jadi bergantian. Jadi misalnya yang pertama dari muhajir, nanti wafat ya diganti lagi dari ansar, nanti wafat diganti lagi dari muhajir, terus seperti itu. Ya maka itu tidak disetujui oleh para sahabat pada saat itu. Maka kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab ya mengangkat tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya kata Umar bin Khattab, ya ini adalah sahabat pendamping Nabi di saat Nabi hijrah. Ini adalah sahabat pendamping Nabi di saat Nabi berada di Gua Sur ketika itu dikejar oleh kalangan orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang mengganti menjadi pendampingnya Nabi? Hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ini juga adalah pengganti Nabi untuk mengimami manusia ketika mendirikan ibadah sholat. Maka baiatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Maka pada saat itu semuanya ya membaiat ya Abu Bakar sebagai khalifah. Itu jenazah Nabi belum diurus tuh, Pak. Belum dimandikan, ya dikafankan, belum terurus. Karena Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain itu sedang fokus ya jangan sampai ini terjadi. Kalau ini terjadi, maka terjadi persisihan di kalangan para sahabat. Nah, inilah
yang anggapan ya orang-orang yang punya pemahaman kok sampai jenazah Nabi terlantarkan, ya berarti mereka nggak cinta sama Nabi. Tidak. Justru ini kekhawatiran yang sangat luar biasa. Maka seusainya peristiwa itu, maka cepat-cepat Umar bin Khattab pada saat itu dan juga Abu Bakar yang datang ke masjid ketika itu belum masuk waktu zuhur. Maka Umar bin Khattab menyampaikan kepada para sahabat bahwa telah terpilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar pada saat itu, yaitu dibaiat oleh sahabat-sahabat yang ada di masjid pada saat itu. Maka kemudian Abu Bakar yang berkhutbah ya sebagai khutbah awal ketika dilantik menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Di antara isi khutbahnya yang pertama, bahwasanya aku bukanlah manusia yang terbaik di antara kalian. Ini tawaduknya Abu Bakar di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Maka bila aku berada pada kebenaran, maka ikuti aku, dukung aku. Bila aku berada pada keburukan, kesalahan, maka luruskanlah aku. Jadi kalau aku itu memimpin hal yang baik-baik, ikuti. Tapi kalau hal yang salah, luruskan, tinggalkan. Maka kebohongan adalah sebuah pengkhianatan. Maka yang lemah di hadapanku, aku pandang dia sebagai yang kuat di hadapanku. Dan aku akan berikan hak-haknya. Sementara orang yang kuat, menurut kalian aku pandang orang yang lemah ya di hadapanku. Maka kemudian ya Abu Bakar ya menyatakan ya khutbahnya, kemudian terangkat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu, baru kemudian mengurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Nah pada saat itu yang ikut kemudian mengurus jenazah Nabi, yang memandikannya, yang pertama adalah Abbas bin Abdul Muthalib, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Fadl bin Abbas, yang kemudian yang keempat Husam bin Abbas, yang ketiga Usamah bin Zaid. Kemudian yang keenamnya ada mantan budak Nabi, yaitu Sakron namanya. Ini rata-rata memang keluarga Nabi. Ini menjadi sebuah sunnah. Jadi kalau ya keluarga itu ada yang meninggal, maka yang lebih terdepan untuk mengurusi jenazah adalah keluarganya. Jangan sampai justru keluarganya sibuk nangis sama sibuk nonton. Ya sementara yang ngurusi adalah orang lain. Maka menjadi anjuran bahwa ketika meninggal, maka yang paling harus mengurus ya sebagai tanggung jawab adalah keluarganya. Nah demikian hanya jenazah Nabi itu diurus oleh keluarga Nabi Muhammad ya, baik dari keluarga Abbas ya maupun dari keluarga Abu Thalib. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan kembali ya sedikit terkait dengan bagaimana pandangan para sahabat tentang ya memandikan jenazah Nabi. Apakah harus dibuka bajunya atau tetap ya kemudian menggunakan baju ya hanya kemudian langsung dimandikan. Kemudian bagaimana juga pandangan para sahabat terkait dengan di mana Nabi dimakamkan. Yaitu ada pandangan-pandangan dari para sahabat, usulan-usulan. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana peletakan jenazah Nabi di liang lahat. Ya, bagaimana posisinya? Ya, apakah mengikuti bagaimana kebiasaan orang-orang muhajir? Apakah mengikuti bagaimana kebiasaan orang-orang Ansor ketika meletakkan jenazah Nabi Muhammad SAW? Kemudian kita akan bahas ya bagaimana terkait dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwati iman sekalian. Mudah-mudahan dengan kajian Sirah Nabawiyah ini semakin meningkatkan ya kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mampu ya untuk senantiasa istiqomah pada tuntunan-tuntunan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa lafu minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.